Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang ada di Desa Gedong Sari, RT 1 RW 1 Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami, dan tentunya kami mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini untuk subscribe, like, share, dan komen. Sedangkan yang sudah subscribe, like, share, dan komen diucapkan terima kasih, teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, mendapatkan kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kesempatan ini kita akan memberikan tip ya, dan sedikit pengalaman kami tentang konsep pokok atau konsep dasar yang perlu dipahami oleh khususnya calon peternak kambing. Seperti apa konsep dasar atau konsep pokok yang perlu dipahami? Ikuti terus channel kami dan jangan di skip. Baik guys, kita lanjutkan liputannya. Konsep dasar atau konsep pokok yang pertama yang perlu dipahami khususnya calon peternak kambing adalah manajemen pakan. Jadi harus diperhatikan betul manajemen pakan ini, terutama ketersediaan HPT ya guys ya, hijauan pakan ternak. Jadi kambing itu perlu kita siapkan pakan ya, terutama serat kasar ya. Serat kasar itu bisa berupa rumput pekcong seperti yang kita punya ini, bisa juga odot, dan mungkin juga rumput lapang atau yang lainnya. Nah, namun yang perlu dipahami bahwa untuk serat kasar ini tidak cukup ya guys ya, tidak cukup. Jadi harus ditunjang dengan pakan yang lain. Ya, tentunya pakan yang lain ini yang kita maksud adalah protein kasar. Yang nanti akan kita tunjukkan protein kasarnya. Nah, untuk protein kasar itu bisa kita dapatkan dari tanaman legum seperti yang ada di lahan kita ini. Berbagai macam tanaman legum kita tanam untuk memenuhi kebutuhan kambing kita. Namun karena jumlahnya ternak kita cukup banyak sehingga tanaman legum kita ini kurang mencukupi ya guys ya, kurang mencukupi. Maka harus kita tambah dengan yang lain ya, yaitu ampas tahu. Nah, ini tanaman legum kita banyak sekali, ada angsana, ada kaliandra, ada indigo vera, ada turi, pisang, dan lain-lain. Namun belum cukup ya guys ya. Nah, kemudian untuk serat kasar yang lain ya guys, protein kasar yang lain, kalau kita biasa kita tambah dengan ampas tahu ini guys ya, ampas tahu. Nah, ini kita tambah dengan ampas tahu karena protein kasar yang kita peroleh dari tanaman legum kurang mencukupi, maka harus kita tambah dengan ampas tahu ini. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk ternak kambing itu sekali lagi serat kasar saja atau hijauan saja itu belum cukup ya guys ya. Jadi harus ditambah dengan protein kasar ya. Protein kasar tadi sudah kita sampaikan
itu berupa tanaman legum. Kalau tanaman legumnya tidak mencukupi, harus ditambah dengan yang lain. Ini harus diperhatikan, sebab kalau protein kasarnya itu kurang, nanti kambingnya akan jadi kurus ya guys ya, kurus dan ada kecenderungan untuk sakit ya, karena daya tahan tubuhnya kurang. Dan yang perlu diperhatikan ya guys ya, untuk manajemen pakan ini diupayakan pola pakannya jangan berubah-ubah ya guys ya, jangan berubah-ubah, settingnya jangan diubah-ubah. Misalnya hari ini pakai pakan hijauan, terus kemudian karena suatu hal dirubah menjadi pakan kering misalnya, kemudian protein kasarnya pakai ampas tahu, kemudian besok diganti dengan misalnya polar atau yang lain. Ya diupayakan untuk manajemen pakan ini diupayakan untuk tetap ya guys ya, tetap, jangan berubah-ubah, jangan setiap waktu dirubah, itu karena akan berpengaruh terhadap pencernaan kambing kita, sehingga harus adaptasi lagi kambing kita. Maka diupayakan cari pakan yang di tempat saudara-saudara, sahabat-sahabat itu mudah didapat, baik itu untuk hijauannya maupun untuk protein kasarnya. Yang penting harus kontinu, ajak ketersediaannya itu terus ada. Jadi jangan sampai jadi ketersediaannya jangan sampai terhambat ya. Jadi harus dipastikan manajemen pakan ini mudah didapat di lingkungan saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Jadi jangan meniru atau mengikuti pola peternakan kambing di lain tempat yang notabene di tempat saudara sulit untuk mencari bahan pakan tersebut. Oke guys, kita lanjutkan. Konsep pokok yang kedua yang perlu dipahami calon peternak kambing, yaitu tujuan kita ternak. Apakah tujuan kita ternak kambing itu untuk di breeding, untuk dikembangbiakkan, untuk fattening, digemukkan, atau untuk diambil susunya. Ini harus kita tentukan, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap bibit kambing yang akan kita sediakan. Jadi tujuan ternak kambing ini harus kita tentukan, sehingga juga akan menentukan bibit kambing yang nanti akan kita ternak. Dan untuk pengadaan bibit kambing ini diupayakan ya guys ya, kita sesuaikan dengan kondisi di tempat saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Kalau di tempat-tempat saudara itu yang laku itu etawa, ya silahkan untuk bibitnya dengan etawa. Atau kalau di tempat kami di Blora ini yang laku, yang digemari oleh masyarakat adalah Jawa Randu, maka atau koploan ya guys ya. Maka yang kita kembangkan juga Jawa Randu. Ini untuk indukannya kita pilih indukan-indukan yang lumayan baik, kemudian kita carikan pejantan yang cukup bagus, misalnya dengan PE ras Senduro atau PE yang kali gesing, sehingga nanti akan melahirkan cempe-cempe yang bagus. Nah, ini jadi diupayakan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan saudara. Apa yang paling laku kambing di lingkungan saudara, apakah etawa, Jawa Randu, Gibas, atau yang lainnya. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di tempat saudara. Konsep dasar atau konsep pokok yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bentuk kandang ya guys ya, bentuk kandang. Jadi perlu diperhatikan bentuk kandang ini kalau bisa dibuat panggung ya guys ya, seperti tempat kita ini kita buat panggung, sehingga antara serintil kotoran kambing dengan urin itu bisa turun ke bawah, sehingga kambing-kambingnya bisa kelihatan bersih ya, karena tidak langsung bersentuhan dengan kotorannya, karena kotorannya turun ke bawah. Nah, ini kita buat panggung seperti
tempat kita ini, kita buat panggung. Baik guys, kita lanjutkan desain kandangnya. Desain kandang untuk fattening bisa kita buat koloni ya guys ya, seperti tempat kita ini kita buat koloni. Jadi satu pejantan kemudian diisi dengan beberapa indukan ya. Bisa 10 indukan dengan satu pejantan. Untuk luas 2 kali 6 meter ini, 2 kali 6 meter kita isi 10 induk dan satu pejantan. Ini dibuat koloni. Nah, ini bentuknya koloni yang kambingnya kita turunkan ini. Nah, ini kita turunkan di umbaran ini. Nah, ini ada di turun di umbaran, diumbarkan ya guys ya, biar lari-lari olahraga. Desain yang lain juga bisa kita buat baterai seperti ini. Ini kita buat baterai untuk indukan yang sudah bunting tua dan sudah melahirkan atau sudah punya anak, sehingga induknya dan anaknya ini bisa kita tempatkan dalam satu kandang baterai, sehingga tidak terganggu yang lain. Untuk ukurannya bisa kita buat 1,5 kali 2 meter. Ini ukuran yang cukup ideal, cukup bagus untuk satu ekor induk dan anaknya. Nah, ini contohnya kandang baterai untuk induk dan cempenya. Ini kita buat baterai seperti ini. Ini desain kandang. Untuk bentuk kandang yang lain untuk penggemukan atau fattening bisa juga menggunakan baterai seperti ini. Ya, kita buat baterai kotak-kotak seperti ini. Ya, dengan ukuran kurang lebih 50 cm kali 1,30 meter ya guys ya, ke belakangnya seperti ini. Nah, ini bentuk kandang kita yang baterai untuk penggemukan atau fattening seperti ini guys. Kalau dilihat dari atas, nah ini seperti ini, kita sekat-sekat, persekat untuk satu ekor kambing. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk desain baterai untuk penggemukan ya guys ya. Ya ini, sehingga lebih fokus satu ekor kambing, satu tempat keluar untuk makan. Baik guys, kita lanjutkan konsep dasar atau pokok yang keempat ya guys ya, kebersihan kandang. Nah, diupayakan ya guys ya, kebersihan kandang terutama alas kandang ini dibuat yang sebersih-bersihnya ya. Tiap pagi dan sore dibersihkan, disapu ya, sehingga tidak ada kotoran yang menempel di lantai ya, sehingga kambing nyaman dan dibuat bersih ya, seperti ini, lantainya bersih ya guys ya. Sehingga diupayakan semaksimalnya lantai dibersihkan setiap hari ya, kalau bisa ya 2 kali, pagi dan sore, sehingga lantai kandang bersih. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan untuk kebersihan itu palung pakan ya guys ya. Nah, ini palung pakan itu harus dibersihkan setiap sebelum memberikan makan, dibersihkan palungnya sehingga tidak ada sisa pakan yang tersisa ya, dibersihkan ya guys ya palung pakannya ya, seperti ini ya. Ini palung pakannya bersih, tidak ada pakan yang tersisa. Jadi sebelum diberi makan harus dipastikan palung pakannya bersih, tidak ada pakan yang tersisa. Dan sesekali ya guys ya, kambing juga perlu dimandikan, dimandikan ya biar bersih ya, sesekali. Jadi mungkin bisa terserah waktunya sesuai dengan ketersediaan sahabat-sahabat. Yang penting harus diberi kesempatan untuk mandi ya guys ya, biar bersih. Kemudian
yang berikutnya kebersihan tempat minum ya guys. Ember ini harus kita bersihkan setiap waktu. Nah, kemudian kalau sudah bersih kita tumpuk, sehingga kalau memberikan minum tinggal ambil air, kita gantungkan untuk ketersediaan air minum kambing kita. Dan kebersihan berikutnya adalah lingkungan kandang ya guys. Diupayakan, dipastikan lingkungan kandang kita bersih, rapi, nyaman, dan ya tentunya menyenangkan lah untuk peternak maupun untuk ternaknya sendiri. Sehingga kandang kita bersih, mulai dari atas, alas, tempat tidur kambing, palung pakan, sampai kepada tempat minum dan kolong kandang. Nah, ini kolong kandang kita bersih guys ya, bersih. Kotoran-kotoran kita kumpulkan, kita tarik, kita seperti ini, nanti tinggal kita taruh di tempat yang sudah kita tentukan. Baik guys, kita lanjutkan. Konsep dasar atau konsep pokok yang kelima adalah kesehatan kambing ya guys ya. Ini penting sekali agar kita sukses dalam ternak kambing. Ini juga harus diperhatikan tentang kesehatan kambing kita. Untuk kesehatan kambing ini biasanya berkaitan erat dengan yang nomor satu tadi ya guys ya, pakan ya guys ya. Asalkan manajemen pakannya bagus, tidak berubah-ubah dan mencukupi akan kebutuhan ternak kita, kambing kita, maka insya Allah kesehatan kambing kita itu akan terjaga dengan baik ya, tidak mudah sakit dan seterusnya. Maka sekali lagi untuk manajemen pakan perlu sangat diperhatikan. Biasanya untuk kesehatan kambing ini yang paling sering menyerang kambing kita itu biasanya orf, yaitu untuk perubahan musim itu biasanya ada gejala atau terkena serangan orf. Kemudian gudik atau gatal itu juga bisa kita atasi. Kemudian penyakit mata, nah itu perlu juga sahabat-sahabat memahami tentang berbagai macam penyakit dan gejala yang biasa menyerang kambing kita, sehingga kita dengan cepat bisa mengatasinya. Dan yang terakhir guys, konsep pokok yang ke-6 adalah pemasaran atau penjualan. Karena tujuan kita beternak itu untuk mencari untung, mendapatkan keuntungan ya guys ya tentunya. Maka kita harus bisa juga memasarkan atau menjual hasil ternak kita. Tentunya untuk bisa menjual atau memasarkan ini kita harus sering-sering berkunjung atau datang ke pasar hewan ya guys ya. Juga sering berkomunikasi dengan pedagang-pedagang lokal, pedagang kambing, saling bertukar pikiran, saling bertanya tentang perkembangan harga kambing, karena biasanya kambing itu harganya fluktuatif, naik turun ya guys ya. Maka kita harus tahu pergerakan harga kambing itu, sehingga ketika kita menjual tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, sehingga sesuai dengan harga di lokasi kita. Dengan demikian dalam beternak itu mulai dari pakan sampai kepada penjualan benar-benar harus kita kuasai. Dengan menguasai itu insya Allah kita beternak akan lebih mudah dan mendapatkan keuntungan. Itu harapannya guys. Demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada salah kata, salah kalimat dalam kami meliput ini mohon untuk dimaafkan. Demikian juga apabila ada salah gambar dan video yang kurang bagus juga mohon untuk dimaafkan. Dan tentunya sebelum saya akhiri, tidak lupa saya mohon bantuan kepada sahabat-sahabat untuk subscribe, like, share, dan komen. Kepada yang sudah subscribe diucapkan terima kasih. Teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Terima kasih, saya akhiri.
liputannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.